kami tahu manusia bukan hanya hidup oleh roti saja, tapi juga oleh firman Allah. Di tengah kondisi yang tidak menentu, tidak ada yang pasti, bahkan yang salah pun dianggap benar, yang benar dianggap salah. Tapi kami percaya firman Allah adalah kebenaran yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Mu sanggup mengubahkan yang keras menjadi lembut, yang gelap menjadi putih, yang kekurangan menjadi kecukupan, bahkan kelimpahan. Amin. Saya berdoa tidak ada satupun rekan saya yang keluar dari tempat ini pulang dengan tangan kosong, tapi pulang dengan membawa firman Allah. Firman itu menguatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan diberikan kecukupan. Mari Tuhan berikan kepada kami hati yang taat, pikiran dan seorang murid yang mau belajar diajar pagi hari ini. Kami tidak izinkan roh lain melayang-layang dalam ruangan ini, kecuali roh Tuhan semata. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Yang siap mendengarkan firman Allah katakan amin. 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 Haleluya. Salam. Shalom. Tidak terasa ya, kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Oktober. 2 bulan lagi kita tinggalkan tahun 2025. Baik, marilah kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-8. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ibu bapak, ada 3 pekerjaan Yesus yang kerap kali dilakukannya. Yang pertama yaitu memberitakan Injil, preaching. Yang kedua yaitu mengusir setan atau delivering. Dan yang ketiga yaitu menyembuhkan orang sakit atau healing. Tapi dari 3 pekerjaan tadi, yang paling utama dan setiap hari dilakukan oleh Yesus adalah memberitakan Injil. Dia pernah menolak untuk menyembuhkan orang ketika dia selesai memberi makan 5.000 orang. Dia kemudian menarik murid-muridnya untuk ke arah seberang, menghindar. Tapi Yesus tidak pernah melalaikan pemberitaan Injil. Maka dari itu sebutan yang paling sering ditujukan kepada Yesus, sebutannya adalah master atau guru. Murid-muridnya atau pengikutnya disebut apa? Murid. Maka dari itu kalau ada orang Kristen ngantuk nih kalau belajar, kayaknya saya meragukan kekristenannya. Karena pada dasarnya murid Yesus itu suka belajar, Bapak Ibu. Ya, kita lihat ya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Dan setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ibu bapak yang saya kasih, orang kusta ini adalah representasi, perwakilan dari kita. Jadi paling tidak waktu Alkitab mencatat si orang kusta ini mau ingatkan kita, sebenarnya kita lah si orang kusta itu. Bukankah kita ini adalah orang-orang sakit? Amin. Berapa banyak kita sakit hati kan? Sakit hati sama pasangan hidup kita, sakit hati sama anak kita, sakit hati sama mantu kita, sakit hati sama pemimpin rohani kita, sakit hati sama rekan sekerja kita. Kita lah sebenarnya si orang kusta itu. Artinya, ini saya mau pertegas pertama. Anda tidak akan pernah menerima kesembuhan kalau Anda tidak menyadari bahwa Anda adalah orang sakit. Karena hanya orang sakitlah yang butuh kesembuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana seorang kusta ini akhirnya beroleh kesembuhan? Ini yang perlu kita catat dan kita dapatkan berkat melalui seorang kusta ini. Yuk kita lanjutkan ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Dia datang bukan lenggang kantung. Dia datang bukan seperti orang yang berbondong-bondong untuk datang melihat. Bagaimana dia datang? Saya melihatnya di situ ada 3, saudara. Untuk memudahkan kita mengingatnya, ada 3 P yang perlu kita teladani dari sikap seorang kusta ini datang kepada Yesus sehingga akhirnya beroleh kesembuhan.
P yang pertama yaitu percaya penuh. Sama-sama katakan percaya penuh. Yuk coba Anda lihat dalam ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dan berkata, Anda perhatikan, di balik perkataan orang kusta, ini ada kepercayaan yang penuh kepada Yesus. Apa yang dikatakannya? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Anda bisa melihat di sini kepercayaan yang penuh kepada Yesus. Dahulu kala penyakit kusta itu ada penyakit yang tidak ada obatnya, Bapak Ibu. Tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Tidak ada obat sakit kusta pada saat itu. Mungkin kalau sekarang seperti kayak AIDS begitu. Tinggal tunggu imunmu lemah. Orang kena AIDS pasti akan mati. Tidak ada orang sakit kusta bisa disembuhkan. Menderita sekali orang ini. Tapi dia tidak menyerah. Dia tahu Yesus penuh dengan kasih. Berapa banyak Anda percaya bahwa waktu dia datang ini bukan sekedar dia hanya untuk mudah-mudahan, tapi memang dia punya keyakinan. Maka dari itu dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia nggak bilang gini, Tuhan jika Tuhan mau, moga-moga gue sembuh. Tuhan jika Tuhan mau, insya Allah gue sembuh. Enggak. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat ini mau ingatkan kita. Terlalu kecil bagi Yesus untuk menyembuhkan sakit penyakit. Terlalu kecil bagi Yesus untuk menyembuhkan sakit ekonomi rumah tangga. Terlalu kecil bagi Yesus untuk menyembuhkan sakit hati orang-orang yang saat ini mungkin benci kepadamu. Yang jadi pertanyaan, apakah kau percaya Yesus sanggup lakukan itu? Menariknya lagi Bapak Ibu, kalau diperhatikan dalam ayat yang kedua ini, Yesus berkata, Tuhan jika Tuhan mau. Kalau tadi garis bawahi kata dapat. Yang kedua, menarik di sini ada ungkapan mau. Dia nggak paksa Tuhan. Dia biarkan Tuhan leluasa bekerja menurut kehendak Tuhan dan kemauan Tuhan. Dia nggak bilang begini, Tuhan sembuhkan aku ya. Kalau aku nggak sembuh, aku nggak mau datang ke gereja. Ini maksa Tuhan. Berapa banyak ada di antara kita juga kadang-kadang kayak gitu kan. Kita yakin yang kita minta itu dikabulkan oleh Tuhan. Salah ini sama. Karena kau sudah memutuskan bahwa jawaban doa itu bukan karena kita tapi Tuhan. Sampai waktu kita meminta, kita sudah punya keyakinan bahwa yang kita minta itu dijawab oleh Tuhan. Itu urusan Tuhan. Maka dari itu si orang kusta ini menarik. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Inilah bukti orang percaya, Bapak Ibu. Jadi orang percaya itu, kalau kita lihat di sini, dia punya keyakinan penuh. Yuk kita bahas lebih dalam. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang percaya, ini ada dua arti yang bisa dipahami Bapak Ibu. Kata percaya di sini diterjemahkan dari kata Yunani pisteos. Apa tadi? Pisteos. Seringkali kata pisteos ini diplesetkan. Atau kalau orang Jawa Timur bilang apa? Digatuk-gatukkan. Apa digatuk-gatukkan? Disambung-sambungkan. Jadi pisteos itu katanya dari dua kata, peace, damai, bahasa Inggris, theos itu Allah. Jadi seakan-akan mau bilang gini, waktu Anda percaya kepada Allah, maka Anda harus punya damai dalam hati bahwa Allah sanggup menyelesaikan persoalanmu. Tapi waktu kau berdoa, kau belum damai, kau masih ragu, kau masih bimbang, itu bukan peace theos namanya. Jadi penekanannya kepada kepercayaan kepada Allah. Nah, kata pisteos ini secara hurufiah itu ada dua Bapak Ibu. Nanti kita coba dalami ya, kira-kira lebih mengena kemana artinya. Ada dua arti pisteos. Satu, percaya kepada sesuatu. Ini arti pertama. Jadi kalau bukan kamus, pisteos itu apa artinya? Atau definisi pisteos itu apa? Pertama, percaya kepada sesuatu. Dan yang kedua, mempercayakan diri kepada sesuatu. Anda bisa lihat perbedaannya? Saya pelan-pelan dulu sedikit. Ini saya mengajak mikir. Nanti kita masuk lagi ke penerapan praktisnya ya. Sekali nyentak-nyentak gitu supaya nggak tidur. Tapi hari ini paling beda. Saya suka khotbah itu kalau saya menjelaskan Alkitab. Orang kusta ini waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia punya kepercayaan penuh kepada Yesus. Coba kita bahas. Kira-kira si orang kusta ini lebih mengacu ke mana? Percaya kepada sesuatu atau percaya kepada seorang,
atau mempercayakan diri kepada sesuatu atau mempercayakan diri kepada seseorang. Anda bisa lihat perbedaannya? Kita bahas. Percaya kepada sesuatu itu alat yang paling didukung atau alat yang diperlukan untuk percaya kepada sesuatu itu adalah otak. Percaya segala sesuatu itu butuh bukti. Contoh, 3 kali 3 bukan kata guru saya 9. 3 kali 3 bisa saja saya menghafal. Apalagi matematika kita kan dulu kan hafal-hafalan. 1 kali 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3. 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, itu hafalan. Tapi percaya kepada sesuatu itu pakai otak. Maksudnya 3 kali 3 sama dengan 9 bukan kata guru saya, tapi menurut pemikiran otak saya. Maka saya mulai untuk analisa. 3-nya ada 3. 3 pertama, 3 kedua, 3 ketiga. Saya tambahkanlah 3 pertama dengan 3 yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saya tambahkan dengan 3 yang ketiga, maka hasilnya adalah 9. 3 kali 3 itu adalah hasil analisa otak saya. Contoh lagi. Tidak mungkin uang Anda yang 5 miliar, yang gak punya katakan amin. Loh kan kita sudah lama percaya nih. Ya, iya dong, harus konteks dong. Mama percaya tapi, oh iya, itu kan percaya tuh namanya. Oke ya, coba. Anda tidak akan pernah mempercayakan uang Anda yang 5 miliar. Gak bilang amin kan? Anda tidak akan pernah percayakan uang Anda itu kalau Anda tidak analisa saya terlebih dahulu. Menurut pengamatan saya, Rudy Sirait ini layak dipercaya. Memang dia orang yang jujur. Maka saya yakin Anda akan percayakan uang Anda yang 5 miliar itu kepada saya. Karena menurut Anda, saya layak dipercaya. Itu namanya percaya kepada sesuatu. Beda dengan mempercayakan diri kepada sesuatu. Mempercayakan diri kepada sesuatu yang dibutuhkan bukan otak. Yang diperlukan untuk mempercayakan diri kepada sesuatu adalah hati. Kadang-kadang mempercayakan diri kepada sesuatu itu tidak butuh bukti, tapi butuh kepercayaan. Waktu saya bilang sama mantan pacar yang sekarang jadi istri saya, percayalah kepadaku, menikahlah, aku akan jadi suami yang baik. Dia gak butuh bukti. Gak dibilang jalan dulu lu ngesot 5 kilometer. Nah, dia gak butuh bukti. Dia gak tahu ke depannya bagaimana. Betulkah saya jadi suami yang baik? Betulkah saya ini suami yang menyayangi dia? Dia tidak tahu. Tapi dia mempercayakan diri sepenuhnya kepada saya. Dan berharap saya akan menjadi suami yang baik. Itu artinya mempercayakan diri kepada sesuatu. Izinkan saya pagi hari ini bertanya. Kira-kira kalau kita berhadapan dengan Tuhan, atau sebenarnya arti percaya ini dikaitkan dengan Tuhan, mana yang lebih tepat? Percaya kepada sesuatu atau mempercayakan diri kepada sesuatu? Kita lebih konkret. Percaya kepada Tuhan itu artinya apa? Percaya kepada Tuhan atau mempercayakan diri kepada Tuhan? Mana kira-kira menurut Anda yang lebih tepat? Anda bilang mempercayakan diri kepada sesuatu? Jawaban Anda salah. Yang benar adalah dua-duanya. Allah pernah berkata, kau ragu ya, maka kau tidak memberi perpuluhan. Nanti Anda bisa lihat di Malaikat 3 ayat 10. Ujilah aku, kata Tuhan. Tuhan sendiri pun nantang kalau dia layak untuk diuji. Tuhan sendiri pun memberi pernyataan kalau dia pun layak untuk dipercaya. Jadi hari ini yuk kita sepakat yuk. Dengan kemampuan otak kita, gak mungkin kita bisa detil mempercayai Tuhan. Gak mungkin kita bisa percaya sepenuhnya, sedetil-detilnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena otak kita ini sangat-sangat terbatas. Sementara Allah tak terbatas. Tapi jangan pernah lupakan bahwa Allah memang layak untuk diuji. Allah layak untuk dipercayai. Karena memang dia bukanlah Allah yang dusta, tapi dia adalah Allah yang benar. Si orang kusta ini sakitnya tidak ada yang bisa menyembuhkan. Obat dahulu kala tidak mungkin bisa menyembuhkan karena belum ada obat ditemukan. Dan saudara tahu, orang kusta ini adalah orang yang mempunyai persoalan secara psikologi yang sangat-sangat menyakitkan. Dia tidak boleh berbaur dengan kita di satu tenda. Dia harus di luar tenda. Dia nggak boleh berpakaian bersih.
Dia harus berpakai compang-camping, rambutnya harus gimbal. Dan Anda tahu, setiap dia melangkah, nanti lihat di Muhammad 13, dia harus mengatakan apa? Najis, 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 supaya orang tahu kalau dia itu adalah najis. Dan dahulu kala kalau kita ketemu orang kusta, kita lempari sampai mati pun itu dianggap wajar, Bapak Ibu. Lihatlah beban dia, penderitaan dia, sangat luar biasa beratnya. Tapi dia tahu Tuhan Yesus mampu lakukan dan menolong dia. Dan waktu dia manfaatkan kesempatan itu, dia disembuhkan. Saya tidak mengerti persoalan apa yang saat ini sedang kau alami. Mungkin kau berkata, Pak, terlalu berat, Pak. Rasanya saya give up, rasanya saya nggak mampu lagi. Sudah mentok, Pak. Saya berupaya begini nggak mampu, saya berupaya begini nggak mampu. Betul, Bapak Ibu. Itu salah, tidak. Karena Tuhan kasih otak kepada kita. Kita harus menggunakan otak itu untuk memecahkan masalah kita. Tapi jangan pernah lupa, dalam hidup ini ada wilayah X. Saya namakan ini wilayah X, itu adalah wilayah Tuhan. Di situ yang diperlukan bukan kita turun tangan, tapi yang diperlukan adalah kita angkat tangan. Waktu kita mengangkatkan tangan, menyerahkan sepenuhnya persoalan kita kepada Tuhan, maka saya percaya seperti yang terjadi pada orang kusta, itu pun terjadi pada kita. Pertama ya, yaitu percaya penuh. Yang kedua, penghormatan penuh, Bapak Ibu. Coba lihat lagi dari ayat yang kedua. Haleluya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu tolong sambung. Belum kompak ya. Coba kita lihat lagi dalam ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu tolong disambung, sujud menyembah dia. Nah, garis bawahi kata sujud menyembah. Kata sujud menyembah di sini, Bapak Ibu, ini juga menarik. Mungkin Anda sudah pernah mendengar kata ini dalam bahasa Yunani-nya. Sujud menyembah itu kata kerjanya adalah proskunei. Percaya saja lah ya, dulu tadi saya sudah melihat. Nah, kata yang sejajar dengan kata proskunei, ini mungkin sudah Anda dengar, yaitu proskuneo. Yang bisa diartikan bersujud atau bisa diartikan juga menundukkan. Ini kata diambil dari istilah mencium. Jadi orang yang hormat itu digambarkan seperti anjing. Anjing kalau ketemu dengan Tuhan nggak mungkin dia mencium. Entah kakinya lah yang dicium, entah tangannya lah yang dicium. Nah menariknya, kata sujud menyembah di sini diambil atau difiguratifkan, digambarkan seperti anjing. Pernah berpikir nggak, kenapa orang yang menyembah digambarkan dengan anjing? Selidik punya selidik, rupanya binatang di dunia ini, binatang yang ada di bumi ini, yang paling setia, yang paling hormat, yang paling patuh sama tuannya adalah anjing. Saya membaca di koran, ada orang pelihara singa. Singa kecil memang kayak kucing. Dikasih makan, dikasih susu. Lama-lama singa ini besar. Ujung-ujungnya di koran yang saya baca, singa ini makan tuannya. Singa makan tuan ada, beruang makan tuan ada, ular makan tuan ada, tapi tidak ada anjing makan tuannya. Yang ada adalah tuan makan anjingnya. Dapat anda maksudnya? Apalagi kalau orang Manado, kita RW juga katanya. Ya kan? Anjing itu luar biasa. Jadi kalau kita bilang percaya, itu adalah berbicara tentang hati. Tapi kalau kita bicara tentang penghormatan, itu bicara ekspresi. Makanya seringkali penghormatan itu ekspresi. Ada yang begini, Indonesia Raya, ini penghormatan. Ada lagi yang taruh di dada, hiduplah Indonesia Raya. Tangannya ditaruh di penghormatan, ekspresi. Apalagi kalau orang Yahudi, itu kalau misalnya dia menghormati Allah, dia sujud. Saya punya gambaran, silakan Mas, munculkan. Ini ada gambar menarik, mungkin bisa untuk jadi bahan refleksi bagi kita. Coba Anda perhatikan ini. Ini ekspresi orang yang sujud menyembah. Ya, simbolisme muka sama pantat ini menjadi peringatan bagi kita untuk sujud menyembah di hadapan Allah. Kita bahas. Muka ini adalah mewakili saya. Makanya di KTP saya ditempel muka saya, foto muka saya. Di paspor saya, di ijazah saya. Gak mungkin di KTP saya ditempel foto pantat saya, gak mungkin.
Konon katanya di dunia ini artis paling seksi pantatnya Jennifer Lopez. Tapi di paspor ini nggak mungkin foto pantatnya ditempel, tetap aja foto mukanya. Dapat maksudnya? Muka ini adalah keakuan, aku dikenali dari mukaku. Ya kan? Ya dong. Ibu Yo ngeliatin saya, pasti dibilang apa kabar Pak Rudi? Pasti. Nggak mungkin dia bilang apa kabar Pak Joko? Nggak mungkin. Ya kan? Karena melihat muka saya adalah saya. Gitu. Terus apa lagi? Waktu saya berhasil di ijazah saya ditempel foto muka saya. Muka adalah lambang aku, keakuan. Waktu kita ketemu sama manusia, kita harus tunjukkan muka kita. Makanya hadap-hadapan muka dengan muka. Ada statement kan, never lose face. Jangan sampai kau kehilangan muka. Setuju? Untuk manusia, kita harus perlihatkan muka kita. Gitu. Saya ketemu dengan Anda salaman, muka lihat-lihatan. Ya nggak? Nggak mungkin Anda lihat saya tongol pantat saya. Bisa ditendang saya kan? Nggak sopan tuh namanya, betul nggak? Kalau untuk manusia, muka harus kita tunjukkan. Tapi waktu berhadapan dengan Tuhan, nggak pantas muka kau ini kau perlihatkan. Pantat itu adalah identik sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang kotor. Sesuatu yang tabu. Sesuatu yang tidak baik. Segala yang bau-bau keluar dari pantat kan? Betul nggak? Segala sesuatu yang tidak enak keluar dari pantat. Waktu menyembah, yang ketok pantat kita. Dapat maksudnya, muka kita nggak ketok. Seakan-akan membilang, jangan pernah waktu kau menyembah Allah, kau tunjukkan mukamu. Tapi tunjukkanlah pantatmu, bukti bahwa kau orang berdosa. Kau minta ampun sama Tuhan. Bukti bahwa kau kotor, kau minta ditahirkan sama Tuhan. Itu arti sujud menyembah. Maaf, saya kadang-kadang melihat para penyembah, worship leader, sering ekspresinya kelewatan. Tidak mencerminkan penyembahan. Memang karunia rohani bagus. Dia mimpin pujian bagus. Dia angkat pujian, umat bisa dibawa naik dalam hadirat Allah. Tapi pakaiannya membuat orang lain tersandung. Maaf, ini bukan sujud menyembah. Kalau sujud menyembah yang ditekankan adalah ekspresi hormat kepada Allah. Bukan karena karunia rohani kita. Bukannya pintarnya kita milih-milih lagu. Bukannya kapan naik nada. Bukan kemudian lalu diulangi lagi lagu ini supaya makin semarak. Tidak. Ekspresi kita. Ya? Oke, berikutnya lagi yang ketiga. Dua hal sudah kita bahas. Yang pertama, bagaimana si orang kusta ini datang kepada Yesus? Dia datang bukan lenggang kangkung, dia datang bukan sekedar datang, tapi dia datang dengan P pertama tadi apa? Percaya penuh. P yang kedua apa? Penghormatan penuh, dari kata sujud menyembah tadi. Nah ini yang ketiga. Ayat yang keempat, patuh penuh. Coba Anda lihat dalam ayat yang keempat. Nah setelah orang kusta ini datang kepada Yesus dengan penghormatan dan dengan percaya penuh, ayat yang ketiga Yesus berkata, lalu kemudian Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Sembuh si orang kusta ini. Padahal dahulu kala nggak mungkin orang kusta itu bisa sembuh. Tapi karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan, maka seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lihat ayat yang keempat, bagaimana kepatuhan dia terhadap Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Maksudnya apa ini? Apakah Yesus mengajarkan orang kusta ini untuk berdusta? Bukankah kita dipanggil untuk menjadi saksi? Saksi itu kan menceritakan apa yang diperbuat oleh Tuhan. Yang jelas ayat ini bukan mengajarkan untuk berdusta. Tapi Tuhan Yesus nggak mau di sini mau menunjukkan kesombongan. Yesus mau menunjukkan kerendahan hati. Jangan kau cerita-cerita nanti kepada orang-orang datang kepadaku minta disembuhkan. Yesus mau orang datang kepada dia untuk mendengarkan firman yang disampaikannya dan mempercayai dia adalah firman Allah. Nah menariknya lagi, coba lihat kalimat lanjutannya. Tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Loh, kok malah disuruh untuk memperlihatkan kepada imam? Maksudnya apa ya? Dahulu kala orang kusta itu, Bapak Ibu, itu punya surat. Nah maka dari itu dia diekskomunikasi. Dia nggak boleh dalam suatu tenda.
Tuhan Yesus, dia pulihkan orang kusta ini, tapi tidak berhenti di situ, disuruh untuk datang kepada imam, supaya imam melihat bahwa dia betul-betul sudah sembuh. Sehingga akhirnya imam memberikan surat keterangan bahwa orang ini sudah sembuh. Jadi si orang kusta ini sama Tuhan Yesus disuruh melihatkan kepada imam. Artinya apa? Dia harus bersaksi. Dia harus tunjukkan bahwa perbuatan Tuhan dahsyat atas hidupnya. Tapi juga ini tadi cengli dong. Lu udah terima berkat, berkati dong gerejaku, kata Tuhan. Kasihlah persembahan yang diajarkan Musa. Ya cengli toh. Ya kan, kalau udah dapat banyak, ya harus jadi berkat gitu. Kalau udah diberkati, harus jadi berkat. Iya Pak, saya ini kan Pak diberkati. Saya kan cukup bisa ngasih hati saya bisa ngasih talenta saya nggak perlu dong kasih harta saya. Siapa bilang? Bukankah salah satu perintah Tuhan untuk memuliakan Tuhan juga melalui harta kita kan? Ya, peristiwa ini bukanlah cerita dongeng yang untuk menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Cerita ini adalah fakta. Kisah ini adalah nyata. Di mana 2000 tahun yang lalu ada orang yang sakitnya tidak ada yang bisa menyembuhkan. Ada orang yang sakit tidak ada obat. Tapi dia percaya Tuhan sanggup sembuhkan sakit penyakitnya. Dan perjuangan iman dia bukanlah mudah. Dia harus melewati orang-orang yang pasti akan mengusir dia. Pasti akan menolak untuk mendekat. Karena memang hukum dahulu kala tidak mungkin orang kusta bisa berbaur dengan masyarakat. Tapi dia tidak peduli. Mungkin dia dilarang. Mungkin dia ditolak. Tapi dia terus datang mendekat kepada Tuhan. Upaya dia datang kepada Tuhan membuahkan hasil. Sakitnya disembuhkan. Tuhan berkata, aku mau jadilah kau tahir. Dan seketika itu juga orang kusta ini tahir. Ibu bapak, ambil kesempatan ini. Bukankah orang kusta ini sama seperti kita juga orang berdosa? Bahkan mungkin kita lebih berdosa daripada orang kusta ini. Tapi kalau si orang kusta ini bisa sembuh, bagaimana dengan kita? Bukankah kita punya status yang sama-sama orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan? Ambil kesempatan ini. Jangan pernah kau pulang dari tempat ini sebentar kau pulang dalam keadaan biasa. Kau harus dipulihkan. Kau harus disembuhkan. Mungkin ekonomimu perlu disembuhkan. Mungkin kau punya masalah hutang piutang. Mungkin kau punya masalah sakit penyakit. Apapun masalahmu, dengar baik-baik. Tuhanmu lebih besar daripada masalahmu. Bawa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan seperti orang kusta ini. Percaya penuh. Tapi di satu sisi dia tidak memaksa Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sebagai hamba Tuhan saya mau berkata, terlalu kecil bagi Tuhan Yesus menyembuhkan sakitmu. Kau boleh tunduk di hadapan Tuhan. Kau boleh menyerah di hadapan Tuhan sambil kau angkat tangan. Angkatlah tangan bukti kau menyerah. Angkatlah tangan bukti bahwa kau butuh pertolongan Tuhan. Saya melihat tangan-tangan